Kalau misalnya residu jadi tuntas. Terus kalau misalnya aku aktif miss, kita misalkan kasih tambahan poin. Karena video ini juga di-record, jadi miss bisa tahu siapa aja yang angkat tangan dan berusaha untuk menjawab. Jadi kalau misalnya nilai kalian mau sampai 90 dari 70 misalnya, atau 80 bisa sampai 90 atau 95 lebih, silakan ikut aktif gitu ya. Dan terima kasih juga kalian sudah hadir di sini pagi ini, karena Miss juga butuh untuk mengambil video kalian untuk ujian guru. Jadi guru itu ada ujiannya juga sama kayak kalian. Salah satunya ngambil video, terus ada ujian tertulisnya juga ada. Begitu. Miss juga lumayan deg-degan nih karena diri ya. Jadi thank you so much. Dan hari ini Miss akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia karena kompetensinya yang dinilai adalah dalam kurikulum nasional, bukan kurikulum SPK atau Pearson. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Pas. Sebelah Pearson aja. Sini aja. Nggak kelihatan di situ. Setelah ini nggak boleh masuk sih. Setelahnya habis ya Pak. Karena nanti pasti juga datang gitu kan. Oke. Udah aktif ya misal dulu. Udah. Kita akan mulai dari salam ya. Terus kalau kalian mau aktif, mau tambah nilai satu lagi gitu, kalian bisa angkat tangan. Oke? Ya. Jadi ini butuh kalian untuk aktif. Kita akan mulai dari salam, akan dipimpin oleh Keisha. Salam. Good morning, Miss Titis. I'm Abdullah, student musician since humble semuanya, apa kabar? Baik. Hari ini kita akan membahas salah satu materi yang sebelumnya atau dasar materinya sudah kita bahas dan kalian pasti sudah familiar. Oke. Balik lagi ya, kita kembali lagi ke kurva. Ada yang tahu mana kurva permintaan dan mana kurva penawaran? Biasa. Yang kiri itu kurva demand atau permintaan, yang kanan itu kurva supply atau stok penawaran. Atau penawaran stok. Oke, jadi masih ingat ya, kalian masih ingat semua? Oke. Silakan disiapkan buku catatannya. Kita akan review sedikit tentang materi permintaan dan penawaran. Oke. Ini wheel of name, tapi ini pakai untuk faktor-faktor demand atau faktor-faktor penawaran. Permintaan. Oke. Misalkan coba spin the wheel ya. Nanti kalian yang mau maju silakan maju. Oke, ini sudah siapkan dua spidol. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada iklan, ada pendapatan konsumen, ada harga barang substitusi, ada selera, ada harga barang pelengkap. Oke. Kita akan review. Kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen naik, apa yang akan terjadi pada kurva permintaan? Ada yang mau maju? Keisha. Betul. Yang langsungnya equilibrium. Supply, oke. D1. Oke. Tunjukkan equilibrium 1 dan equilibrium 2.
Kalau misalnya pendapatan naik, berarti demand-nya naik atau turun? Naik. Ketika demand-nya naik, biasanya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, betul. Ke kanan. Ini D dan selanjutnya ada D1. Jangan lupa ditulis price dan quantity. Oke? Dan juga dalam menggambar kurva kalian harus lengkap, yaitu apa? Ada price pertama di mana, price keduanya di mana, quantity satunya apa, quantity duanya apa. Lalu ada juga equilibrium. Titik equilibrium ini kalian boleh kasih nama E, atau harga keseimbangan itu kalian bisa kasih nama E1 dan E2. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita next ya. Faktor selanjutnya. Perubahan demografi. Apa demografi itu? Tadi Hansel tanya ya, Sal. Kasih demografi itu. Iya, apa itu, Miss? Apa itu? Ada yang tahu? Populasi di suatu bulan. Populasi. Demografi itu populasi, betul. Salah satunya adalah misalnya di Rusia itu tingkat perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Itu demografi. Di Indonesia kelahirannya, angka kelahirannya lebih tinggi daripada orang yang usia senior. Itu demografi. Di Jepang kira-kira gimana kalau di Jepang? Tingkat pertumbuhannya tinggi atau rendah? Rendah. Makanya kita sekarang banyak sekali di Jepang itu meminta tenaga kerja asing, ya kan, dari Indonesia, dari India kita tahu kemarin yang akhirnya bekerja di Jepang. Itu yang kita sebut sebagai perubahan atau yang kita sebut sebagai demografi. Oke. Kalau misalnya Miss akan tanya ya, Miss akan tulis di sini. Yang kedua adalah permintaan terhadap baju bayi di Jepang. Miss. Oke. Kita suruh gambar apa? Yes, kita suruh kalian suruh gambar. Permintaan terhadap baju bayi di Jepang. Yang kita tahu di Jepang itu tingkat angka kelahirannya itu rendah. Lihatin. Ini D1. Oke. Ya, betul. Ini D2 karena menurun kan? Ya, betul. L. Ya. Oke. Oke, thank you so much. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya demand-nya turun atau naik sekarang di Jepang terhadap permintaan baju bayi? Turun. Turunnya biasanya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri atau ke bawah sini ya. Dan ini equilibrium yang pertama ada di atas, equilibrium yang kedua ada di bawah. Kalian sudah pinter-pinter ya? Keren. Oke, satu lagi mungkin ya. Oke, one more. Satu lagi faktor tentang permintaan. Sekarang lagi terkenalnya sama kalian itu apa? Selain Korea atau ada apa lagi? Oh iya, celana kotak-kotak. Yang kalian semua pakai waktu kampus tour, ya kan? Oke, rata-rata dari kalian pakai itu. Miss juga lihat wangi pakai itu ya wangian. Yang warna merah ya? Mana gajah misalnya? Oh, pakai celana gajah. Keisha baru pakai yang merah ya kayaknya. Jesa juga banyak dari kalian yang pakai itu. Oke. Karena trennya di celana kotak-kotak, jadi bagaimana permintaan terhadap celana kotak-kotak? Kasih. Nanti ya, nanti dapat gilirannya ya. Dapat betul.
Jadi permintaan celana kotak-kotak naik atau turun? Naik, karena sekarang lagi trennya seperti itu. Selera anak-anak zaman sekarang seperti itu. Jadi trennya, jadi permintaannya naik. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Kita move, kita next ke faktor penentu penawaran. Oke. Ada yang bisa bantu Miss untuk menggambar kurva penawaran? Kurvanya dulu. Kurva penawarannya seperti apa? Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Kurva penawaran. Ada yang mau coba? Bentuknya seperti apa sih kurva penawaran itu? Angkat tangan. Ya, Sharon. Belum ada kasusnya. Belum ada kasusnya, hanya kurvanya saja. Yes. Thank you. Ini yang disebut sebagai kurva penawaran, yaitu naik. Karena apa? Karena semakin tingginya harga, penawarannya akan semakin bertambah atau kuantitinya akan semakin bertambah. Jadi ketika penawaran itu kalian posisikan diri kalian sebagai penjual. Ketika harga apel naik, kalian mau jual banyak atau jual sedikit? Jual banyak. Karena apa? Profit, tambah untung. Makanya kalau kurva penawaran itu kalian lihatnya kalian dari sisi si penjual, yaitu semakin tinggi harga, semakin tinggi juga quantity. Oke. Case yang pertama atau studi kasus yang pertama, teknologi. Produksi roti menggunakan mesin baru toko roti Sweetbread memproduksi 100 roti setiap hari dengan harga 10.000 per hari. Suatu hari pemilik toko membeli mesin pengaduk otomatis yang dapat membuat adonan lebih cepat dan rapi. Biaya tenaga kerja juga lebih efisien karena pekerja tidak perlu banyak waktu untuk mengolah adonan. Dengan teknologi yang baru ini yang dimiliki oleh perusahaan roti, apa yang akan terjadi pada supply? Yes. Supply, demand. Oke. S1, S2. Very good. Ya, thank you. Jadi ketika itu adalah supply yang bertambah karena adanya teknologi baru, akhirnya kan supply-nya bertambah. Tadinya bisa produksi berapa roti nih? 100 roti setiap hari. Sekarang akhirnya mungkin bisa produksi lebih dari 100 roti per hari karena ada teknologi yang baru. Ya kan? Makanya supply-nya bertambah. Sama dengan permintaan. Kalau penawaran bertambah, biasanya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, betul. Ini ke kanan ya. Kanannya. Oke. Yang kedua, silakan dibaca Vincent. Kasus kenaikan harga bahan baku minyak goreng. Restoran Chicken King menjual ayam goreng crispy dengan harga 25.000. Restoran bisa menyediakan 200 porsi pada namun harga minyak goreng tiba-tiba naik 2 kali lipat di pasar. Akibatnya biaya produksi meningkat dan restoran tidak bisa menyediakan jumlah makanan yang sama dengan harga yang sama. Akibatnya apa? Penawarannya naik atau turun? Turun. Ya kan? Kalau turun, gesernya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Udah lurus ya? Kayak misalkan tunjukkan satu video tentang bagaimana sih cara menentukan harga. Kenapa harga bisa terbentuk di suatu pasar? Ya, ada juga yang kalian sudah belajar ya tentang harga yang dibentuk oleh pemerintah. Murni pemerintah yang membentuk harga tersebut. Tapi apakah semua harga, misalnya Calvin jualan Crocs,
ya kan? Yang membentuk harganya apakah pemerintah? Oke, Calvin kamu jualan Crocs harganya 200.000, ya kan? Apakah semua bisa, atau contohnya di kantin kalian beli mendoan di kantin? Kayak pemerintah menentukan harga mendoan, apakah seperti itu? Nggak semuanya ya, nggak semua hal, nggak semua barang itu harganya ditentukan oleh pemerintah. Oke, kita akan lihat videonya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkuk mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang menjadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa melihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para
ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Sangat indah bukan? Jadi antara harga yang ditawarkan dan harga yang diminta sama konsumen itu harus ketemu. Nah, ketemunya adalah di titik tengah. Titik tengah ini yang kita sebut sebagai keseimbangan pasar atau harga dan permintaan, harga dan quantity keseimbangan pasar. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai market equilibrium. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, jadi ketika kalian nanti ya kan menjual barang dengan harga tertentu, oh tidak ada yang membeli, artinya kalian harus menurunkan atau menaikkan harga kalian, menurunkan harga sampai ketemu di mana barang kalian bisa terjual. Dan di titik itu kalian menentukan harga antara yang kalian mau jual dan yang consumer atau pelanggan kalian inginkan. Nah, kalian akan ketemu di situ. Misalnya, oh aku jual harga susu murni 200.000, kemahalan gak ada yang beli, kalian turunin 100.000. Oh masih gak ada yang beli juga, kalian turunin lagi, gitu sampai si pelanggan itu atau konsumen kalian itu mau membeli barang yang kalian gitu ya. Oke, sekarang ada di sekolah ada yang jual es teh manis. Oke, dari tabel ini, tabel di bawah ini, di mana titik keseimbangan pasarnya? Keisha, 1% di 4.000, 1% di angka 4.000 per gelas. Berapa kuantiti permintaannya? 60. Penawarannya berapa kuantitinya? 60 juga. Dan di titik yang sama ini adalah titik di mana kalian bisa menjual es teh tersebut, yaitu di harga 4.000. Apa yang terjadi ketika kalian jual di harga 2.000? Apa yang akan terjadi ketika kalian jual di harga 2.000? Penawarannya nggak bisa memenuhi permintaannya. Yes. Penawarannya atau stoknya tidak bisa memenuhi permintaan. Stoknya terlalu sedikit atau terlalu banyak? Sedikit. Sedangkan permintaannya terlalu banyak atau sangat banyak. Ya. Apa yang akan terjadi ketika kalian jual es teh tersebut di harga 5.000? Nabila. Kuantitinya kebanyakan, terus yang beli sedikit, ya kan? Yang kuantitinya kita udah punya stok 80, ternyata yang beli hanya 40, atau yang terjual hanya 40 gelas saja, ya kan? Ini namanya apa, Nabila? Kalau misalnya penawarannya lebih banyak dari permintaan, defisit atau surplus? Ayo, ada yang tahu? Kalau penawarannya atau stoknya lebih banyak yang diminta, surplus, betul. Kalau yang ini, yang tadi disebut sama Keisha, kalau misalnya 20 gelas stoknya, tapi yang diminta adalah 100 gelas, defisit atau surplus? Defisit, karena stoknya nggak ada, itu namanya defisit. Jadi kalau defisit itu stoknya tidak ada, kalau surplus itu stoknya kebanyakan atau terlalu banyak. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Sudah disampaikan di sini pada harga 2.000 permintaan tinggi tapi penawaran rendah. Namanya adalah shortage, ya kan? Atau tadi defisit bahasa lainnya. Ya, atau kekurangan barang. Pada harga 6.000 penawarannya tinggi tapi permintaannya rendah. Itu yang kita bilang sebagai surplus. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke. Misalnya lanjut ya. Nah, mungkin ini kalian juga sudah belajar. Tadi juga kita sudah menggambar ya. Kalau misalnya perubahan harga keseimbangan, ketika permintaannya berubah, maka harga dan
berubah. Oke, bisa dilihat di sini. Ketika equilibrium pertama, price-nya ada di bawah, ya kan? Kuantitinya juga rendah. Oke, ketika equilibrium naik, permintaannya, harganya naik, ya kan? Kuantitinya naik. Jadi ketika demand-nya bertambah atau permintaan bertambah, ya kan? Harga juga akan bertambah. Kuantiti juga akan bertambah. Gitu ya. Jadi ketika permintaannya lebih banyak nih, harganya juga akan berubah lebih tinggi. Kuantitinya juga akan berubah lebih tinggi. Terus apa yang akan terjadi kalau misalnya permintaannya berkurang? Apa yang akan terjadi? Ya kan? Harganya turun, kuantitinya turun. Jadi ketika permintaannya turun, harganya juga akan turun dan kuantitinya turun juga. Terus dalam supply atau grafik penawaran, grafik penawaran, ketika penawarannya bertambah, harganya akan naik atau turun? Ini kan geser ke kanan seperti yang kita bahas tadi. Harganya kan turun, kuantitinya kan naik. Itu jika yang terjadi pada kurva penawaran. Lalu bagaimana kalau misalnya penawarannya naik? Apa yang akan terjadi pada harga? Harganya? Kalau di sini bisa aja seimbang. Penawarannya berkurang. Tapi bisa nggak nih kalau misalnya harganya menjadi naik, jadi turun ya, dan penawarannya menjadi dari SE ke S1, penawarannya menjadi atau kuantitinya menjadi berkurang. Itu yang kita sebut sebagai bagaimana sih menentukan harga jika supply-nya atau penawarannya berkurang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Sekarang kita akan kerja kelompok ya. Ini sudah bagi beberapa namanya untuk kalian kerja kelompok. Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya. Nanti setelah itu kalian akan diminta untuk presentasi di depan. Ya, sesuai ini sih ada Almira, Vivi, Karen, Wilson, Nael. Lalu ada Wangi, Justin, Acel, Sharon, dan Howard. Ganda, Keisha, Calvin, Sasi, Nabila, Hersel, Cincin, Sarah, dan Alex. Kelompok 5 ada Vienna, Jessa, Aldo, dan Nicholas Vincent. Ya, silakan kalian bergabung bersama kelompok. Dan dampak bagi pembeli dan penjual
di pasar atau apa yang harus dilakukan ketika supply atau demand-nya berubah. Oke, misalkan kasih waktu 20 menit, lalu kita akan presentasi di depan. Oke. Siapa mau gambar? Iya lah, ramuan ada tugasnya gitu loh. Itu kayak kasusnya gitu. Nah iya. Jadi di sini apa ditentukan harga keseimbangan apa yang terjadi ketika permen belum bagaimana kembali ke bayi. Semoga juga cara gitu apa? Stiker kemarin terus kayak strateginya tuh harus ngapain dan kayaknya harus diapain gitu. Lu nggak bawa apa-apa? Gue bawa lah. Loh, kok baru bagus? Berarti awalnya ini ya, gambar kita. Ini berarti materinya berapa? Harganya berapa? Semua gimana?
Ini pesan. Oh iya. Tadi ya, di grafiknya sama apa? Di grafiknya. Di grafiknya sama, kan kita melihat jadi keterangannya Kenapa saya pengen ke kiri atau ke kanan? Kalau kiri. Jadi ini yang pertama, terus yang kedua. Ini yang bisa. Apa sih gerak? Oh, supaya gerak. Jadi ada misalnya ada barang itu persyaratannya kan seperti apa? Handphone barangnya betul. Apa sih? Ya. Jadi nanti yang ini baru jelas lebih banyak nanti kan? Handphone kabel sama handphone value. Yang sama, tapi kan bisa menggantikan. Kalau misalnya harga handphone yang lain, harga iPhone, earphone, Bluetooth, dari permintaan earphone barunya. teknologi. Bagaimana? Ya, jadi memang pasti segala dari satu harga iPhone, harga Bluetooth, permintaan earphone baru. Jadi jelas dipakai Kita tuh bersama ini apa sih price itu? Apa nih? Terus
Itu permintaan Bang Farah. Iya, gimana sih? Itu kita harus nanya. Ada yang mau ditanyakan? Naik, permintaan dulu.
untuk menggambar salah satu anggota kalian bisa untuk menggambar grafik. Setelah itu baru dijelaskan dampaknya terhadap penjual dan pembeli, lalu menentukan harga keseimbangan baru setelah perubahan dan juga strategi pasarnya apa yang bisa dilakukan oleh si penjual atau si pengusaha tersebut. Oke, kita akan mulai ya dari kelompok 1. Almira, Vivi, Karen, Wilson, dan Nael. Mungkin kalian bisa bagi tugas siapa yang akan menjelaskan, karena yang Almira dan Vivi sudah menggambar. Nael. Jadi gantian siapa yang akan menjelaskan, Wilson atau Nael? Jadi kasusnya kita itu kenaikan laki-laki bulan lalu minuman bubble tea viral di TikTok dan banyak siswa yang mulai membeli. Tapi setelah 2 minggu trennya turun dan minatnya itu berkurang. Jadi karena permintaannya turun, demand-nya ikutan turun, terus price sama kuantitinya juga ikutan turun. Jadi faktor penyebab faktor penyebab perubahan itu yang pertama karena trennya itu menurun sehingga minat pembeli berkurang. Karena trennya menurun dari bulan ke bulan, jadi ketika harganya naik, permintaan untuk pembeli itu menurun. Jadi kalau ketika harganya turun, permintaan naik baru naik kembali. Karena di sini trennya menurun, jadi kalau harganya naik, permintaannya jadi turun. Jadi yang selanjutnya adalah dampak bagi pembeli. Kalau bagi pembelinya adalah mereka merasa terlalu mahal atau berpindah store bubble tea karena sudah tidak viral yang sebelumnya dan ketinggalan zaman atau rasa yang terlalu basic. Terus kalau dampak bagi penjualnya adalah rugi karena mereka merasa rugi karena sudah tidak kenal lagi dan tidak berkurang. Jadi rekomendasi strategi dari kurva yang kita sudah bikin di sini adalah yang pertama itu adalah inovasi. Toko bubble tea bisa melakukan inovasi pada minumannya dan juga mengiklankan lebih lagi agar bisa mendapatkan exposure yang lebih banyak serta mendapatkan atensi dan perhatian dari para pembeli atau siswa, sehingga bisa meningkatkan daya tarik pada kurva equilibrium grafik bubble tea. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi bubble tea ya yang lagi viral di TikTok. Tapi kalau trennya udah nggak oke, udah nggak trending lagi nih si bubble tea itu, kalau kita naikin harga, justru permintaannya akhirnya berkurang. Oke, kelompok kedua ada Wangi, Jasmine, Achel, Sharon, dan Hawan. Halo semua, kami dari kelompok 2. Kasus kami adalah game konsol, di mana setelah 3 bulan daya produksi menurun karena teknologi lebih efisien. Untuk kurvanya,
sebelumnya di angka 4 juta akan menghasilkan penawaran dan permintaan pada kuantiti 600. Setelah ada teknologi karena biaya produksi menurun dan produksi menjadi lebih efisien, maka harga yang dipasarkan menjadi 3.500.000 serta akan ada kenaikan kuantiti yang diminta sejumlah 800. Untuk penawaran bisa meningkat karena menggunakan teknologi sehingga meningkatkan efisiensi produksi serta menurunkan biaya produksi. Sebelum perubahan pada S1 atau equilibrium 1, harga jual di angka 4 juta dan hanya menghasilkan permintaan di angka 600. Ketika sudah ada perubahan yang menggunakan teknologi, harga jual menjadi lebih murah sehingga permintaan akan lebih tinggi. Yang kedua yaitu yang diuntungkan dalam perubahan kurva ini adalah pembeli karena bisa membeli dengan harga lebih murah, lalu penjual dapat memproduksi lebih banyak dengan biaya lebih kecil dan efisien, sehingga penjual bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Untuk promosi kita bisa menggunakan strategi pasar, yaitu promosi dengan mengiklankan produk di sosial media, mengadakan promosi penjualan yang menarik, misalkan diskon maupun buy one get one. Strategi ini digunakan untuk menarik pembeli dan menguasai penjualan pasar. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Halo semuanya, satu, dua, tiga. Halo semuanya. Itu dari grup. Iya. Nah, studi kasus kita itu tentang goreng di kantin sekolah. Jadi kantin sekolah menjual kentang goreng dan setiap hari permintaan cukup stabil. Tapi karena ada perubahan harga minyak goreng yang drastis, biaya produksi naik, penawarannya menurun. Terus kita dari sini kita menjelaskan pertama apa ya, kayak pengetahuan umumnya dulu tentang demand sama supply. Ya, permintaan sama penawaran. Apa itu? Yang penawaran. Penawaran dulu. Nah, Oke, jadi kalau penawaran tuh ini tuh positive slopes ya. Oh. Jadi ketika harga naik ya, itu tuh penawarannya juga naik. Kalau harga turun, penawarannya juga turun. Permintaan ya. Kalau permintaan tuh bedanya gini. Ini kan gini, ini gini. Ini tuh namanya negative slopes. Harganya naik, permintaannya turun. Jadi opposite-nya kebalikannya. Kalau harganya turun, permintaannya naik gitu. Oke, terus di sini studi kasusnya kan harga minyak goreng naik drastis. Jadi minyak goreng itu kan termasuk harga produksi kan. Jadi kalau misalnya harga produksi itu masuk efeknya tuh di penawaran. Jadi penawarannya dari pertama, jadi dia tuh geser ke kiri gitu. Titik keseimbangan awalnya itu tuh ada di 88.000 dengan kuantiti 120 di sini. Terus titik keseimbangan barunya karena harga produksinya naik, misalnya anggaplah jadi 110.000. Ketika dia harganya naik jadi 10.000, kuantitasnya bakal turun di 170. 70. Terus ini jadi keseimbangan pertama, ini keseimbangan kedua. Terus ini ada faktor penyebab perubahan dari kentang goreng di kantin kenapa bisa turun. Nah itu tuh pertama karena bahan bakunya yang naik, minyak gorengnya tuh naik drastis, jadinya mempengaruhi biaya produksinya juga naik. Nah otomatis kalau biaya produksinya itu naik, jadi demandnya tuh semakin mahal, barang itu jadi semakin mahal dan itu mengurangi jumlah diminta dari konsumen. Terus habis itu, ini kita lebih spesifik kan ke produsen dulu. Jadi produsen itu kan kita sudah jelas ya kalau misalnya itu bakal ke kiri gitu, karena harga produksinya naik. Terus ini yang produsen pas, yang pembeli. Nah ini yang pembeli, yang pertama tuh biayanya di sini. Yang satu di sini, yang biasa di sini.
otomatis si pembeli itu bakal mikir aku switch aja nih ke kentang goreng yang penjual lain jual daripada kentang goreng dari yang harganya naik itu sendiri. Nah, terus cara kita mengatasi solusi itu adalah Jadi salah satu cara rekomendasi strategi pasar itu ganti bahan baku dengan bahan baku yang lebih murah atau menurunkan harganya bahan baku itu. Hal itu dilakukan untuk mendapat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan agar produsennya tuh gak mengalami kerugian karena tidak ada pembeli. Pembeli juga gak mengalami rugi karena harga yang mahal dan permintaan pembeli naik kembali. oke, Terima kasih. Thank you. Group 4. We have ada Nabila, Hansel, Cing, Sarah dan Alex. Halo semuanya. Kita nggak mau terus kasusnya kita. Oh ya. Hari ini kasusnya kita itu adalah sepeda saat libur sekolah. Jadi waktu libur sekolah, para siswa membeli sepeda untuk berolahraga. Iya, jangan dulu. Nah, di sini ada penawaran dan permintaan. Nah, jadi di sini ini ya udah. Jadi ini equilibrium yang pertama ada di atas ini ya. Kita bisa jual sebanyak 300 unit. Dan harga yang kita jual adalah 1.400.000. Ya. Nah, jadi seperti ini. Dan di sini ada pertanyaannya, apa yang terjadi ketika permintaan turun? Jadi kalau misalnya penjualannya turun itu nanti orang-orang bakalan lebih fokus ke ini kan. Jadi kan di sini tulisannya siswa bakal lebih serius buat ke sekolah. Jadi mereka tuh merasa buat apa beli sepeda. Nah, kalau misal begitu, jadi pembeli tuh bakal nawarin strategi buat ngembangin biar nanti dia demand-nya bisa naik lagi. Jadi kan tadi demandnya turun karena siswa kembali ke sekolah kan. Terus bagaimana cara menarik pembeli lagi? Dengan cara menurunkan harga jika pembeli sepeda lebih dari satu. Pembeli akan mendapatkan promo jika membeli sepeda dengan jumlah 2 dengan harga normal. Kan tadinya kalau beli 2 itu satunya kan 1,4, kalau beli 2 2,8. Terus kalau ada promo ini, jadi kalau beli 2,5 juta. Terus bisa mendapatkan garansi selama 3 tahun. Terus kita juga bisa ngiklanin sepeda biar bisa digunain buat olahraga, tapi juga kita bisa pakai buat ke sekolah dengan cara membuat tren baru biar anak-anak tuh ke sekolah menggunakan sepeda. Ya sudah. Iya. Sudah. Terima kasih. Kelompok terakhir ada Jesa, Nicholas, dan juga Aldo. Silakan.
Jadi ya, di sini tuh earphone kabel tidak lebih populer karena banyak HP itu tidak memiliki colokan spesifik untuk menyolokkan si earphone itu. Nah, perubahan dari kasus ini itu harga earphone kabel ini naik dan jadinya karena substitute permintaan earphone wireless itu juga meningkat lebih jauh lagi. Jadi antara dua barang ya, ada iPhone wireless dan juga iPhone kabel. Jadi ini grafiknya. Jadi karena ada kenaikan permintaan, permintaan ini dari awalnya di sini di data harga keseimbangan awalnya itu di 130.000 dengan jumlah barang 800. Nah ini jadi naik sekitaran ya segitu. Equilibrium 1 dan equilibrium 2. Oke. Karena titik keseimbangan pasarnya berubah ya. Karena naiknya permintaan, ya kita naik, harganya juga masih naik. Harganya juga naik. Oke. Kuantitinya naik atau turun? Naik juga, betul. Karena ini merupakan barang substitusi. Ya. Terus dapat bagi penjualnya, yaitu penjual dapat untung lebih karena barang yang dijual semakin banyak. Ya. Terus satu rekomendasi strategi pasar meningkatkan kualitas seperti fitur-fitur baru yang menarik pembeli baru juga. Oke. Terima kasih. Ya, thank you. Walaupun sedikit-sedikit shy cat ya. Tapi you guys doing really good. Kalian tadi presentasinya oke banget. Dengan waktu yang sangat singkat yaitu cuma 20 menit, tapi bisa menyajikan data, bisa gambar grafiknya juga. Terus yang lebih kerennya lagi kalian bisa kasih solusi, ya kan? Tadi harganya harus diturunin atau harganya harus dinaikkan. Terus tadi juga ada kelompok yang apa nih kita bikin tren baru, yaitu ke sekolah naik sepeda. Biar akhirnya penjualan sepeda juga bisa naik. Ya kan? Tadi juga ada yang dengan metode kita iklanin aja, biar akhirnya orang-orang pada tahu, lalu permintaannya akan naik. Dengan permintaannya naik, akhirnya harganya naik, kuantitinya naik, akhirnya pengusahanya jadi lebih kaya, lebih punya banyak keuntungan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Yang terakhir adalah kita akan punya refleksi. Kita akan punya refleksi yang akan dikerjakan secara mandiri untuk mengukur tingkat kemampuan atau pemahaman kalian mengenai market equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Oke. Jadi ini tugasnya individu atau kelompok? Individu. Oke. Gitu. Ini sebagai lembar refleksi karena kita mau tahu kalian secara individu sudah memahami atau belum. Kalau tadi kan secara kelompok sudah keren banget nih. Kalian semuanya sudah tahu, sudah paham, bisa gambar grafik, terus belum. Oke. Ada yang belum dapat? Jangan lupa dikasih nama ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.
tentang permintaan dan penawaran sama. Ada semuanya berapa? Yang sama di mana ya? Yang ditanyakan. Yang tas kedua itu diminta untuk menggambar. Menggambar titik keseimbangan pasar. Digambar grafik. Ya. Langsung aja nggak apa-apa untuk gambar grafiknya, langsung ketemu titik equilibriumnya saja tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Oh, ini yang lebih bagus. Ya, apa-apa. Ada hadiahnya tidak? Ya. Yes. Yang taksi itu maksudnya atau lebih penawaran atau lebih apa? Betul, yang kalau nggak dinikahi nggak apa-apa. Ya. Lebihnya ini penawarannya atau permintaannya ya.
jadi satu. Oh, ini ada sistemnya nggak ada kan? Kamu sudah ada lembar belakang. Ada lembar belakangnya. Ya, lembar belakang. Ini nggak ada. Betul. Terus masih lagi yang Tambahannya. Nanti dinamain aja. Dinamain aja. Ada yang mau ditanyakan? Salah. Ini yang benar. Kita roll satu aja. Gimana? Jadi cuma satu luka aja. Nggak ada perubahan harga, nggak ada perubahan demand, hanya titik equilibrium hanya satu. Ya, betul. Sekali ya. Betul sekali. Ya. Ya. Betul. Ini cuma menunjukkan harga ini berapa? Ya, ini kalau ini. Ya. Oke. Silakan dikumpulkan. Belum selesai. Diselesaikan dulu. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan, bisa bantuin temannya untuk R nih. Bisa peer learning, kalian bisa belajar sama teman kalian untuk refleksi ini. Ya, 500. Ya, jadi kurang nggak permintaannya terus permintaannya? Oh, permintaan itu berarti kelebihan penawaran berarti yang dijual, yang ditawarkan lebih tinggi. Berarti kelebihannya itu 3.000 ya? Kan 7.000 cuma 4.000-an. Iya. Itu bantuin Aldo untuk mengerjakan ini. Udah selesai? Minusnya berarti dibuang.
Oh dia asur lagi loh.